Karena akhir-akhir ini gue perhatiin banyak juga brand yang terinspirasi dari baju kayak gini nih. Halo guys, balik lagi bersama Lokalvin di segmen jajan kaos ya guys ya. Nah teman-teman, kalian pasti nggak asing nih sama baju oversize yang gue pakai ini nih. Apalagi lihat gambar desainnya yang kayak gini nih. Gambar anak kecil, terus gede di depan. Pasti kalian pernah lihat di mall atau di tongkrongan maupun ada yang pakai baju gini nih ya. Nah ini tuh brand asal Korea ya guys ya, namanya Akme de la Vie. Dan menurut gue ciri khasnya mereka tuh ini desainnya mereka nih. Jadi baju oversize yang desainnya itu gambar di depannya gede dan gambar bayi gitu ya. Dan harga dari kaos ini tuh lumayan mahal ya. Waktu itu gua kop kaos ini tuh udah hampir setahun yang lalu. Ini tuh harganya 1 juta. Dan kalau kalian lihat di pasaran sekarang pun harganya ada berkisar 950 sampai 1.200.000 pun ada untuk kaos yang ini. Dan belakangan ini nih ya, setelah gua perhatiin banyak juga nih brand-brand yang mungkin terinspirasi dari Akme de la Vie ini guys. Karena gua nemuin beberapa brand yang desain-desainnya kayak gini tuh. Di depan gede, terus gambar-gambar orang gitu yang lagi makan atau lagi apa. Dan kebanyakan ada juga gambar yang bayi. Jadi mungkin bisa gue simpulin mereka terinspirasi, bukan menjiplak ya, terinspirasi dari Akme de la Vie ini. Gue nemu beberapa brand kemarin, gue ngekop 2 nih, dan nih barangnya udah ada di gue. Yang pertama dari Hang Rico, nih yang ini Instagramnya. Dan yang kedua dari Exhale Apparel nih, Instagram mereka berdua ya. Nah makanya nih, karena desain-desainnya juga lumayan oke, makanya gue kop aja nih. Satu dari Hang Rico, satu dari Exhale. Gue pengen lihat nih, bajunya kayak gimana ya. Karena jujur ini walaupun harganya 1 juta ya, menurut gue ini kalian bisa lihat kualitas si printingannya tuh, ini gue udah sering pakai dan ini bajunya udah setahun lebih. Ini tuh mereka nggak cracking tuh, sablonannya nggak ada yang ngelupas atau pudar gitu, enggak. Dan ini bahannya tebal banget, ini oversize tertebal yang gue punya. Dan gue nggak nemuin bahan mereka di toko kain dimanapun gitu, karena emang bahannya tebal banget asli. Kalian kalau ada yang teman kalian punya baju ini, kalian pegang nih bahannya, ini tebal banget. Dan ya udah tanpa basa-basi, gue juga pengen cepet-cepet buka si produk ini. Gue pengen lihat produknya kayak gimana. Tapi sebelum lanjut ke video unboxing, buat kalian penonton baru atau yang belum subscribe Lokalvin, boleh dulu diklik tombol merahnya dan nyalain loncengnya guys ya, biar kalian nggak ketinggalan tentang update-update info-info brand lokal apapun itu dari Lokalvin. Oke, kalau udah, yuk kita buka, let's go. Oke, ini dia kedua produknya, langsung aja kita bahas satu-satu ya. Yang pertama kita buka dari Exhale dulu deh. Nah jadi untuk yang Exhale, packingnya mereka ini pakai polymer gini plastik. Di depan ada tulisan Exhale, sablonan, ada Shopee, Tokopedia, Instagram, dan Lazadanya mereka nih tuh komplit. Belakangnya kayak gini nih. Jangan lupa video ketika buka paket biar bisa komplain kalau barang kurang. Nah ini harusnya ini sebuah jadi habit sih ya. Jadi kalau kalian beli dari Shopee lagi apalagi gitu ya, atau Tokped, kalau bisa sih kalian buka dulu gitu. Gue juga ini udah gue cek dulu biar nggak terjadi kesalahan gitu. Langsung aja kita buka ya, ini ya, set. Oke, ini dia produknya. Nah karena ini tadi udah gue cek, gue lupa masukin ke plastiknya. Jadi ini packingnya mereka tuh tadi diplastikin lagi, plastik bening gitu, polosan. Dapat stiker nih Exhale, ini ayam gini, ayam Hypebeast. Kita lihat produknya nih. Oke, ini dia produknya dari Exhale. Pertama kita bahas di sininya. Ada satin label Exhale, warna silver gini. Ini gue ambil size L ya. Ini gue ambil size L, dan kalau ini gue lihat kaosnya sih bentukannya oversize ya, fittingannya. Oke, nah ini yang gue suka lagi nih. Di lehernya mereka tinggi nih, si kerahnya nih. Kerah lehernya tinggi, dan ini materialnya mereka pakai Cotton Combat 24S ya guys ya. Kita lihat, cek jahitan. Untuk jahitannya aman ya, pengerjaannya rapih. Dan kita lihat di bagian sini kiri bawah ada satin label juga Exhale kecilnya di kiri luar. Lalu kita lihat dalamnya polos, nggak ada cara pencucian. Dan kita lihat nih gambarnya nih. Nah ini gambar yang gua copy dari Exhale nih. Jadi kayak gambar koki gitu ya. Dan ini hasil printannya rapih banget ya guys ya. Dan ini tajam banget sih, pokoknya sesuai sama pic di artikelnya mereka ya. Ini kayak gini. Dan kita lihat belakangnya polos, belakang polos, jadi cuma gambar di depannya. Dan ini gambarnya anti crack sih, tuh ya, ditarik-tarik tuh nggak pecah gitu, anti crack ya. Jadi sablonannya bagus ya. Oke, mungkin segitu aja bisa gue bahas kali ya dari Exhale. Kita bahas satu lagi ya. Oke, let's go.
Oke, ini dia dari Hangrico ya. Kalau yang Hangrico juga sama pakai polymailer, tapi ini polymailer polosnya mereka polos. Langsung aja kita buka. Udah gue buka sih sebenarnya, gue cek. Dan ini juga sama ya. Ini juga diplastikin bening, plastik bening polos, tapi gue lupa masukin lagi, jadi udah aja langsung ya. Oke, ini dia produknya dari Hangrico ya. Pertama ada apa nih? Ini ada tag gitu ya, tagnya Hangrico kayak penggaris gini. Ini karton gitu, karton tipis ya. Dan ada woven label Hangrico. Ini gua ambil size XL kalau yang dari Hangrico ya. Dan sama ya keduanya, cuttingannya oversize. Oke, dan ini kerahnya juga tinggi ya, gue suka. Nah, untuk yang Hangrico mereka juga sama, pakai materialnya cotton combat 24S juga. Nah, ada detail buat yang Hangrico, ada woven label juga Hangrico nih. Di sisi kanan bawah nih. Lalu kita cek dalamnya, nggak ada cara pencucian. Belakangnya pun sama ya, pastinya polos. Kita lihat gambarnya nih. Nah, untuk yang gambarnya mereka ini nih, gambarnya kayak gini. Sama ini juga sablonan, tapi gua rasa ini mereka sablonannya beda ya, beda karakternya gitu. Ini gambarnya kayak gini, anak kecil gitu ya, kayak tutupin muka. Dan ini gambarnya sedikit lebih besar dari yang tadi. Ini juga sama ya, rapi printingannya. Tapi kalau yang ini, kalau gua ini juga sama anti crack nih. Sablonannya anti crack ya, jadi bagus ya, gak gampang rusak gitu. Nah, gue mau kasih lihat perbedaannya. Ini udah gue sebelahin ya. Lebih kelihatan kan kalau yang ini tuh lebih glossy ya. Untuk yang Hangrico lebih glossy dan teksturnya yang ini sedikit lebih kasar dan lengket. Nggak lengket gimana sih, cuma kayak lebih agak nempel-nempel. Nah, kalau yang ini lebih doff dan ini nggak lengket. Dan untuk karakteristik hasil printingan yang ini tuh kayak kalian bisa lihat si pori-pori bajunya tuh kelihatan gitu ya. Ada kayak titik-titiknya gitu tuh kelihatan. Nah, kalau yang ini enggak, emang cara tekniknya aja beda gitu, bukan yang berarti ini lebih jelek, ini lebih bagus, enggak, emang tekniknya aja beda. Nah, kalau gue baca-baca sih mungkin yang sebelah sini tuh ini pakai DTG ya, soalnya kalau DTG tuh hasilnya lebih apa ya, kayak pori-pori si bajunya tuh lebih kelihatan gitu. Kalau yang ini mungkin DTF ya, ini pakai DTF. Nah, tapi ini balik lagi ke selera kalian lebih suka tipe atau hasil printingan yang mana gitu, karena ada juga suka ini, ada juga yang suka printingan kayak gini. Oke, mungkin segitu aja ya detail yang bisa gue bahas dari dua kaos oversize ini. Langsung aja kita lihat nih, ketika dipakai si kedua kaos ini kayak gimana. Oke, let's go. Oke guys, kalian udah lihat kan tadi detail dan on fitnya kedua produk ini ketika gua pakai kayak gimana ya guys ya. Yang pertama kita bahas harganya dulu. Untuk harganya yang dari XL Apparel yang ini ya, ini harganya Rp90.000 guys ya. Dan yang kedua dari Hangrico nih yang gambarnya kayak gini, ini dibanderol dengan harga Rp60.000 saja ya guys ya. Lalu selanjutnya kita bahas fittingan dan kenyamanannya. Untuk fittingannya, kedua produk ini tuh fittingannya oversize ya guys ya. Nah, tapi untuk yang XL ini gua ambil size L, dan untuk yang Hangrico ini gua ambil size XL. Tapi ketika dipakai ini mirip ya. Jadi yang satu L, satu XL. Nah, untuk kenyamanannya karena kedua produk ini pakai Cotton Combat 24S, jadi menurut gua ini masih nyaman ya guys ya. Cotton Combat 24S tuh menurut gua mirip-mirip sama 30S, cuma 30S lebih lembut dan lebih tipis dikit. Nih, kalau dari gua ini pendapat pribadi gue aja ya. Kalau cuttingan sih menurut gue ini dua-duanya mirip lah ya, sama-sama oversize. Nah, tapi untuk hasil printingannya gue lebih suka yang XL ini. Bukan berarti yang Hangrico jelek ya. Nah, mungkin yang membedakan cuma teknik si printingannya doang ya. Untuk bahan mereka sama pakai 24S. Nah, tapi yang bedanya harga ini 1,5-nya harganya yang ini ya guys ya. Jadi ya terserah kalian lebih suka yang mana, budget kalian lebih masuk yang mana.
Nah, kalau kalian tertarik sama gambar-gambar yang kayak gini, gambar di depan gini, kalian cek aja IG atau Shopee-nya mereka masing-masing karena desainnya banyak banget. Jadi, siapa tahu kalian nemu yang desain yang kalian cocok. Dan yang terakhir, semoga video ini bermanfaat dan membantu kalian. Dan ya udah, akhirnya gue bisa punya baju kayak Ahmad Lafi lagi, tapi nggak perlu ngeluarin budget sampai 1 juta. Cukup 90.000 atau 60.000 gue bisa punya baju kayak Ahmad Lafi kayak gini. Oke, mungkin segitu aja deh ya. Sampai ketemu di episode selanjutnya ya guys ya. Bye-bye.